Konsep desain formulir rekam medis. Apa itu desain? Apa itu formulir? Yuk bareng-bareng kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat PMIK, bertemu kembali dengan aku Febri di Febriansa Project tentunya. Pada siang kali ini aku bakal sharing kembali teman-teman terkait POMR atau Problem Oriented Medical Record atau desain formulir rekam medis. Sebelumnya, tidak lupa aku selalu doakan untuk teman-teman semuanya, teman-teman PMIK, baik yang sedang bertugas, baik mahasiswa, semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu desain formulir rekam medis. Di mana POMR sendiri adalah sistem atau cara pendokumentasian untuk merefleksikan pemikiran logis dari dokter yang memimpin perawatan pasien. Juga dokter harus menentukan serta mengikuti setiap masalah klinis yang terjadi dalam mengorganisasikan masalah tersebut agar ditemukannya suatu pemecahan masalah. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu formulir, di mana formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dan merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi atau pelayanan dan peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam serta didokumentasikan di atas secari kertas yang disebut dengan formulir. Formulir juga merupakan media untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam sebuah catatan, di mana data yang bersangkutan dengan transaksi atau pelayanan direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dan pengolahan selanjutnya. Kemudian, ada formulir elektronik, di mana formulir elektronik itu adalah merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Manfaatnya sendiri adalah tidak akan pernah kehabisan, yang kedua tidak pernah ketinggalan zaman karena sudah elektronik. Ketiga, ketidakefisiensian formulir dapat dihindari, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah, pengisian jauh lebih cepat karena sudah elektronik, penangkapan data dilakukan sekali, tidak ada data yang mengambang, dan pengolahan formulir pun lebih mudah dan tentunya lebih cepat. Kemudian untuk manfaat formulir itu sendiri adalah formulir itu alat yang penting untuk menjalankan organisasi, untuk menetapkan tanggung jawab timbulnya kegiatan, pelayanan, untuk merekam data transaksi atau pelayanan. Yang selanjutnya adalah untuk mengurangi kemungkinan masalah dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir adalah alat komunikasi, yaitu menyampaikan informasi pokok dari satu orang ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau ke organisasi lainnya. Kemudian untuk menetapkan tanggung jawabnya, setiap transaksi atau pelayanan terjadi karena adanya otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan sebuah formulir tentunya. Setiap orang yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi membubuhkan tanda tangan atau paraf sebagai pertanggungjawaban. Kemudian formulir juga untuk merekam data, di mana setiap data penting yang timbul akibat adanya transaksi direkam atau dicatat ke dalam formulir. Waktu terjadi transaksinya, nomor, identitas, jenis transaksi, atau kuantitasnya juga dicatat di dalam formulir. Kemudian untuk mengurangi kesalahan, formulir itu dengan mencatat dan menulis semua perintah pelaksanaan, maka akan mengurangi kemungkinan kesalahan sebagai bukti transaksi bahwa telah dilaksanakan. Kemudian formulir juga sebagai alat komunikasi, di mana informasi pokok yang telah dilakukan akibat adanya transaksi dapat dibaca oleh orang lain yang dibutuhkan secara cepat dengan formulir yang telah diisi dan dapat digunakan untuk memberitahu kepada orang lain yang memerlukan. Kemudian golongan formulir menurut sumbernya. Satu, formulir yang dibuat dan disimpan dalam organisasi. Kedua, formulir yang dibuat dan dikirim kepada pihak luar organisasi. Selanjutnya adalah formulir yang diterima dari pihak luar organisasi. Kemudian golongan formulir menurut tujuan penggunaan. Formulir dibuat untuk meminta dilakukannya suatu tindakan, dan formulir dibuat untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Contohnya kalau di rumah sakit itu inform consent, seperti itu teman-teman.
Kemudian formulir rekam medis. Rekam medis adalah rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan, yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperolehnya serta memuat informasi yang cukup untuk kenali atau mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosis pasien, dan pengobatan serta merekam hasilnya. Untuk pengertian barusan dikemukakan oleh Hubman pada tahun 1992. Kemudian ada SWOT. Apa itu SWOT? SWOT adalah subjektif, objektif, assessment, dan plan, di mana SWOT adalah pendekatan yang digunakan oleh dokter dan perawat dalam melayani pasien yang terdiri dari 4 elemen tadi, yaitu subjektif sebagai gejala yang dikeluhkan, objektif adalah hasil pengamatan dan pemeriksaan, asesmen adalah interpretasi atau kesan keadaan saat ini, dan plan adalah rencana kerja yang akan dilakukan. Kemudian kita bahas satu-satu mengenai subjek, di mana subjek adalah keluh-keluhan yang dikemukakan oleh pasien sebagai gejala penyakit yang diderita pasien saat ini dan masa lalunya. Kemudian untuk objektif adalah pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau perawat dengan menggunakan ukuran tertentu berdasarkan ilmu pengetahuannya untuk menetapkan diagnosis dan masalah pasien yang dijumpai secara objektif. Kemudian ada asesmen, di mana asesmen adalah interpretasi atau kesan keadaan saat ini berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan yang selanjutnya dinyatakan diagnosis dan prognosis penyakit atau gangguan yang diderita oleh pasien. Dan yang terakhir adalah plan, di mana plan adalah rencana kerja untuk mengatasi masalah pasien. Kemudian ada SOMR. SOMR adalah Short Oriented Medical Record, di mana adalah pendokumentasian pelayanan medis berdasar pada sumber data bagian atau departemen yang merawat pasien. Rekam medis rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap cenderung disimpan secara desentralisasi menurut unit pelayanan. Kemudian laporan disusun berdasarkan kegiatan unit pelayanan dengan mengkaji transaksi-transaksi pelayanan yang telah dilakukan di bagian yang bersangkutan. Kemudian SOMR sendiri memiliki kelebihan, akses data pasien pada unit pelayanan cepat diperoleh, serta untuk kekurangannya penentuan seluruh masalah pasien dan tindakan berikutnya tidak dapat disediakan dengan cepat pada waktu tertentu karena data terbagi di beberapa unit pelayanan. Tadi disebutkan di awal kalau misalnya SOMR itu adalah cenderung disimpan secara desentralisasi, di mana desentralisasi itu disimpan di per unitnya masing-masing. Jadi sudah pasti tentu itu nantinya akan menjadi sebuah masalah di mana ketika dibutuhkan data itu tidak dapat disediakan dengan cepat seperti itu teman-teman. Kemudian ada POMR, di mana POMR adalah Problem Oriented Medical Record, is a scientific method of record keeping using a client-centered problem-solving approach paralleling the phase of the nursing of medical process, atau cara pendokumentasian hasil pelayanan kepada pasien ke dalam rekam medis dengan pendekatan sistem sehingga dapat merefleksikan pemikiran yang logis bagi dokter dan perawat yang merawat atau melayani pasien dengan mencatat peristiwa-peristiwa yang dialami pasien tentang keluhan, penyakit yang diderita. Dokter dan perawat dapat mengikuti masalah klinis dan mengorganisasikannya guna dilakukan tindakan untuk pemecahan masalah. Kemudian tujuan POMR sendiri, satu, menyediakan informasi yang logis dan sistematis tentang problem yang dihadapi pasien. Kedua, menyediakan informasi rencana pemecahan masalah, pengobatan, tindakan, dan perkembangan hasilnya. Ketiga adalah mencegah pelayanan yang terkotak-kotak dengan memandang pasien sebagai manusia seutuhnya, pendekatan pada semua tim kesehatan, pelayanan yang terkoordinasikan, dan pembinaan hubungan tim kerja, serta meningkatkan akuntabilitas dan mutu pelayanan, dan memudahkan dilakukannya penelitian klinis. Untuk manfaatnya sendiri, POMR memiliki manfaat: satu, meningkatkan mutu asuhan pasien; kedua, meningkatkan pengetahuan dan pendidikan tenaga medis atau perawat; ketiga, memudahkan evaluasi pelayanan klinis yang dilakukan oleh dokter dan perawat; dan memudahkan dilakukannya adaptasi adanya perubahan teknologi.
Kemudian POMR memiliki keuntungan, salah satunya adalah dapat ditemukan masalah pasien secara menyeluruh dan sistematis di dalam formulir reka medis, serta mempermudah proses pendidikan dan penelitian klinis dan data informasi tersusun rapi, sehingga memudahkan untuk dilakukan quality assurance. Kemudian kerugiannya sendiri adalah POMR ini perancangan formulirnya memerlukan pemahaman tentang pengetahuan klinis dan proses pelayanan klinis yang memadai. Kedua, keterlibatan multidisiplin ilmu dan profesional dalam melayani pasien memerlukan latihan tambahan untuk menggunakan formulir yang bersangkutan. Selanjutnya, komitmen bagi para profesi dan staf klinis. Komponen-komponen dalam POMR sendiri itu ada 4, di mana pertama ada database atau data dasar, kemudian problem list atau daftar masalah, yang ketiga adalah initial plan atau rencana awal, yang terakhir adalah progress note atau catatan perkembangan. Kemudian database sendiri adalah isinya pertama, identitas pribadi dan sosial pasien, sudah pasti. Kedua, keluhan utama. Ketiga, penyakit saat ini. Dan selanjutnya, riwayat penyakit terdahulu, review sistematika sistem tubuh, pernapasan, kardiovaskular, pencernaan, dan yang lainnya. Hasil pemeriksaan fisik juga dimasukkan ke database, penunjang, diagnosa utama, komplikasi, komorbidnya seperti apa, pengobatan dan tindakan serta perkembangan pasien. Metode pengumpulannya sendiri itu salah satunya dengan observasi kepada pasiennya langsung atau riwayat admissionnya, wawancara dengan pasiennya atau keluarga yang mengantar pasien, pengkajian catatan-catatan terdahulu, dan pemeriksaan dan pengukuran untuk memperoleh kepastian masalah yang dihadapi oleh pasien. Sedangkan untuk problem list terletak di halaman depan agar memudahkan pemeriksaan untuk mengkaji lebih lanjut, di mana berisi data tentang gejala-gejala yang dikeluhkan dan ditemukan, penemuan normal abnormal dari tubuh dan keadaan pasien, selanjutnya penetapan diagnosis secara spesifik, tambahan dan perubahan masalah pasien dalam waktu munculnya masalah baru, serta selesainya masalah yang lalu. Kemudian problemnya sendiri itu selanjutnya adalah masalah-masalah yang sudah teratasi ditandai dengan selesai dan waktunya tak boleh dihapus dari daftar masalah, dan setiap masalah diberi judul serta diberi nomor masalah dan dapat berfungsi sebagai daftar isi rekam medis. Kemudian ada initial plan, di mana initial plan ini berisi rencana tindakan yang akan dilakukan setelah mempelajari keadaan pasien berdasarkan daftar masalah. Rencana-rencana yang spesifik untuk setiap masalah digarisbawahi yang terbagi menjadi 3 kelompok. Satu, informasi lebih lanjut tentang diagnosis dan penata laksanaannya, kemudian terapi yang akan diberikan, anjuran, nasihat yang sebagai pendidikan kepada pasien, serta setiap rencana diberikan nomor sesuai dengan masalah yang diatasinya. Kemudian ada progress note, di mana progress note ini berisi catatan perkembangan untuk semua masalah yang dihadapi pasien, termasuk juga ringkasan pulang pasien dan catatan rujukan. Setiap catatan diawali dengan nomor dan judul masalah tentunya. Kemudian ada Integrated Medical Record atau IMR. Untuk materi ini nanti aku bakal informasikan di part 2, teman-teman. Jadi untuk di part 1-nya sampai ke yang tadi swab ya. Jangan sampai lupa nonton kembali video aku di part 2-nya terkait desain formulir reka medis. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendengarkan materi yang aku sampaikan, dan kita saling belajar bersama. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.